Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah yang mabad. Ibu dan bapak, rekan pengajar dimanapun anda berada, Alhamdulillah kita kembali lagi bertemu dalam video ini. Dan kali ini saya akan berbagi kaitannya dengan bagaimana mendemonstrasikan secara kontekstual nilai guru penggerak di masa yang akan datang. Modul 12A6, nilai guru penggerak di masa depan. Dalam tayangan kali ini saya diminta untuk menarasikan bagaimana peran saya jika sudah lulus program guru penggerak dan sudah berjalan selama 3 tahun, dan tentunya sudah banyak kegiatan-kegiatan yang memiliki penguatan terkait dengan nilai guru penggerak yang menguatkan profil pelajar Pancasila. Berikut penjelasannya. Baik, kita recall kembali nilai yang harus dimiliki oleh guru penggerak. Ada 5 nilai. Yang pertama, berpihak pada murid. Yang kedua, kolaboratif. Yang ketiga, inovatif. 4, mandiri. Dan terakhir, reflektif. Nah, kelima nilai guru penggerak tersebut bagaimana di masa depan setelah 3 tahun lulus dari program guru penggerak. Tentunya semakin timbul rasa percaya diri dan banyak kegiatan-kegiatan yang menguatkan nilai guru penggerak dan profil pelajar Pancasila. Nilai yang pertama, berpihak pada murid. 3 tahun merupakan waktu yang sangat lama dan sudah mendapatkan banyak masukan. Selama 3 tahun tersebut, saya sudah bisa mengatur sedemikian rupa tahapan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan tahap evaluasi. Dalam tahapan perencanaan yang berpihak pada murid, saya bisa memilih model, strategi, sumber belajar yang bertujuan agar murid belajar seperti seolah-olah tidak belajar atau bermain. Dalam tahapan pelaksanaannya, sebelum pembelajaran dimulai, saya usahakan untuk selalu bertanya apa yang dibutuhkan dan menyepakati hal yang dapat menunjang tercapainya tujuan pembelajaran. Saya bisa lebih menekankan semisal bermain peran, bekerja dalam kelompok, kebebasan mengumumkan pendapat yang kritis dan bertanggung jawab, rasa menghormati mereka layaknya anak sendiri, dan melakukan tes diagnostik. Selain itu, saya juga lakukan kegiatan belajar yang tidak hanya di kelas, tetapi di luar kelas dengan tujuan yang disesuaikan. Andai mereka lakukan kesalahan, akan saya lihat sebagai proses pelajaran agar mereka merasa tidak diintimidasi dan dikucilkan karena tingkah lakunya. Keberpihakan ini juga akan mempertimbangkan data dari diagnostik dan data hasil observasi terkait timbal balik mereka selama pembelajaran. Berdasarkan data tersebut, saya bisa memenuhi kebutuhan mereka dengan memilih model, metode, dan pendekatan yang sesuai kebutuhan, sehingga memunculkan motivasi intrinsik yang bermakna. Dalam tahapan evaluasi, saya juga memikirkan bagaimana cara agar mereka bisa merasa terapresiasi dengan memilih penilaian yang berpihak pada murid.
seperti penggunaan platform bermain, tes dengan format teka-teki silang, dan juga LMS sekolah. Selain kegiatan harian tersebut, keberpihakan pada murid juga bisa diterapkan dalam program sekolah, seperti Coffee Morning atau kegiatan literasi yang menitik beratkan anak-anak bebas dalam memilih bahan bacaan yang sesuai dengan target sekolah. Setelah 1 semester atau 1 tahun, mereka diberikan keleluasaan untuk menyusun buku secara pribadi atau berkelompok berdasarkan hasil literasi mereka. Selain itu, OSMIP atau organisasi siswa diberikan keleluasan program yang membuat mereka kreatif dalam menuangkan ide, seperti Market Day, Festival Ibnu Hajar Musabakoh, dan yang lainnya yang sudah tercantum dalam kalender pendidikan sekolah. Pemberdayaan kegiatan ekstrakurikuler pun juga menjadi sorotan dalam memaksimalkan minat dan bakat mereka dengan diberikan kebebasan berekspresi yang bertanggung jawab. Kegiatan tersebut difasilitasi dan diapresiasi sehingga mereka bisa tumbuh dan berkembang sesuai minat bakatnya. Nilai yang kedua, nilai kolaboratif. Dalam menuju perubahan, saya tidak bisa bergerak sendiri. Saya harus berusaha bergerak dalam kebersamaan. Mulai dari rekan seperjuangan, pimpinan unit, yayasan, dan komite, bahkan sivitas yang ada. Dengan koordinasi aktif, sinergitas nyata, dan konsistensi akan menumbuhkan budaya positif yang berdampak besar bagi tujuan di satuan pendidikan. Hal yang dapat dilakukan dalam menguatkan nilai kolaboratif seperti berbagi praktik baik dalam MGMP atau musyawarah guru mata pelajaran internal sekolah dan grup komunitas di sivitas. Lalu, berbagi informasi dengan metode role model yang menjadikan contoh tauladan dalam komunitas. Berbagi dalam workshop, kajian agama atau umum, dan seminar sekolah yang dapat meningkatkan keterampilan dan wawasan. Sampai pada tahap parenting dengan wali murid dan family gathering yang harus dikuatkan agar ada sinergitas antara sekolah, guru, orang tua, dan masyarakat. Tentunya dalam menggerakkan komunitas tidak hanya dari internal sekolah saja, dibutuhkan dukungan moralitas dan kompetisi positif dengan rekan dari satuan unit tugas lain agar terjadi monitoring dan evaluasi yang holistik seperti MGMP eksternal baik di tingkat kota, kabupaten, atau provinsi bahkan nasional, komunitas profesi atau komunitas di luar profesi. Dengan praktik-praktik tersebut diharapkan terciptanya budaya yang bukan hanya ada di sekolah tetapi juga di rumah dan di masyarakat. Nilai yang ketiga, nilai inovatif. Berawal dari evaluasi diri, saya berusaha untuk merefleksikan setiap pertemuan dengan keseharian anak yang akan terus memunculkan ide-ide baru yang inovatif agar mereka tidak bosan. Ide yang interaktif dan berbasis digital tentunya akan dirasakan sangat berdampak positif di tempat saya bertugas. Merekayasa kelas dan proses ajar yang bermakna bagi anak, dan saya juga melaksanakan kegiatan yang memanfaatkan platform yang sesuai dengan materi dan kondisi anak, seperti Wordwall, Mentimeter, Jeruk.com, Padlet, Google Workspace, dan tentunya LMS sekolah. Tidak lupa juga saya membuat akses pembelajaran satu pintu di website pribadi yang berisi video pembelajaran yang diunggah di kanal YouTube pribadi dan bisa dipakai secara mandiri oleh siswa
kemudian akses bank soal, latihan dengan sistem penilaian terpadu, buku nilai sebagai bahan untuk monitoring, administrasi guru digital, dan asesmen sikap minat bakat mereka selama proses belajar, yang berdampak pada akhirnya secara keseluruhan siswa bisa belajar secara mandiri dan tentunya dengan panduan dari gurunya. Nilai yang keempat, nilai mandiri. Beranjak dari kekaburan dan ketidaktepatan menuju keelokan dan ketepatan, kualitas kinerja dan hasil kerja. Alhamdulillah, saya sudah selesai dalam pendidikan magister sejak tahun 2017. Dan sebagai guru yang berusaha memperbaiki diri, saya akan terus belajar secara mandiri tanpa disuruh dan tetap belajar walau sudah lulus dari program guru penggerak. Masih ada program-program yang lainnya yang akan menambah pengetahuan, wawasan, dan juga kompetensi saya. Dengan mengikuti banyak pelatihan, baik tatap muka atau tatap maya, baik itu dari unit tugas atau dari lembaga formal atau non-formal, akan saya lakukan untuk memperbaharui wawasan terkait dinamika pendidikan yang ada. Hal ini juga akan menjadi citra positif dan teladan bagi rekan kerja dan juga anak didik yang menyaksikan bagaimana hasil dari pembelajaran saya dan bagaimana implementasinya di kelas. Bagaimana dampak perubahan positif dan budaya yang timbul dari interaksi berbagi praktik baik. Saya juga akan melakukan inisiatif yang menguatkan nilai guru penggerak yang lain, seperti inisiatif berbagi informasi, inisiatif menciptakan karya, dan juga terobosan untuk warga sekolah. Dengan lebih dahulu berbicara dan menjadi pendengar yang baik untuk sekitar. Mengingat umur yang masih terbilang muda, jika dibandingkan dengan rekan yang lain, tidak menyurutkan niat saya senantiasa memampukan diri dalam melakukan aksi serta berkenan mengambil tanggung jawab dan turun tangan untuk memulai perubahan. Nilai yang kelima adalah nilai reflektif. Selama 3 tahun ini akan terasa sangat panjang waktu yang sudah berjalan. Sudah 3 angkatan akan mengalami dinamika pembelajaran bersama saya. Tentunya saya akan melakukan refleksi rutin setiap pertemuan dan melakukan rekayasa perencanaan dan pengelolaan kelas untuk mencapai tujuan pembelajaran. Dengan cara utama menggunakan bantuan platform survei atau bisa bertanya langsung di kelas dengan pertanyaan sederhana seperti apakah kamu nyaman dengan strategi pertemuan kali ini? Apakah kamu bisa memahami materi dengan strategi ini? Strategi seperti apa yang kamu inginkan agar lebih mudah memahami materi? Bagaimana materi ini kamu kaitkan dengan sesuatu yang ada kaitannya dengan keseharian? Apakah manfaat mempelajari materi ini untuk kamu? Dan terakhir, tuliskan dengan jujur kekurangan dari peran diri saya, peran temanmu, dan peranmu selama pembelajaran. Selain dari diri saya dan siswa, saya juga akan meminta masukan dan kritik dari teman sejawat. Tentunya juga pimpinan unit melalui supervisi atau kunjungan kelas. Dari masukan tersebut, saya dapati banyak hal yang akan menyatukan persepsi bukan hanya tujuan pembelajaran di kelas, tetapi juga tujuan visi misi dari sekolah yang berujung apakah program-program yang sudah disebutkan pada nilai-nilai sebelumnya sudah bisa memaksimalkan
dan menguatkan nilai-nilai yang terdapat dalam profil pelajar Pancasila. Demikian informasi yang bisa saya sampaikan dalam video kali ini kaitannya dengan demonstrasi kontekstual nilai guru penggerak yang sudah dimiliki dan diimplementasikan selama 3 tahun setelah lulus dari program guru penggerak. Tentunya program-program yang sudah berjalan saat ini akan terus dikembangkan dan disesuaikan dengan kondisi dan situasi yang tentunya berbeda. Mudah-mudahan melalui video ini dapat menambah pemahaman saya pribadi dan juga ibu dan bapak di luar sana kaitannya dengan nilai guru penggerak yang ada di dalam diri kita. Terima kasih. Saya ucapkan akhir kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.